Saya Asri dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pak Dewasa dari materi yang telah disampaikan melalui pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang ke-16. Langsung saja, yang pertama, pengertian pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berisi tentang ajaran iman Kristen. Maksudnya di sini adalah ajaran yang menekankan pada moral dan mental serta rohani seseorang. Penekanan pendidikan yang mengarah kepada 3 aspek, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek sikap atau afektif, dan aspek keterampilan atau psikomotorik. Kemudian yang kedua adalah pengertian pendidikan agama Kristen dewasa atau Pak Dewasa. Pengertian Pak Dewasa adalah pendidikan bagi orang dewasa Kristen adalah orang-orang dewasa mampu menjalani kehidupan spiritual dan kerohaniannya dengan baik dan benar dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun berada. Dimaksud di sini pendidikan agama Kristen adalah suatu usaha atau upaya mengenai pendidikan mengenai orang dewasa Kristen sehingga orang-orang dewasa tersebut yang telah mendapatkan pendidikan mampu menjalani kehidupan rohani mereka serta mampu menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Kemudian bagian tujuan pendidikan agama Kristen bagi orang dewasa merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengerahkan setiap orang untuk memiliki kesadaran dalam tingkat kedewasaan dan kematangan yang dimiliki serta dapat ditunjukkannya dalam berbagai hal baik dalam moralitas maupun mental spiritualnya. Maksudnya di sini adalah tujuan pendidikan agama Kristen bagi orang dewasa merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan setiap orang dewasa sehingga mereka memiliki kesadaran dan memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan yang dimiliki serta dapat ditunjukkannya di dalam berbagai hal baik itu moralitas maupun mental spiritual atau mental keagamaannya mereka. Kemudian sasaran tingkat usia yaitu 25 ke atas dengan pembagian masa dewasa dini 25 sampai 40 tahun, masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun, masa dewasa lanjut usia atau lansia yaitu 60 tahun ke atas. Kemudian lingkungan dan suasana pembelajaran. Satu, lingkungan. Di sini lingkungan menurut Randolph Miller menyatakan lingkungan pembelajaran pendidikan agama Kristen adalah ada 4 bagian lingkungan, yaitu yang pertama di rumah, yang kedua sekolah umum, ketiga gereja, 4 masyarakat. Jadi 4 bagian lingkungan ini merupakan lingkungan yang dapat dilakukannya pembelajaran bagi pendidikan agama Kristen buat orang dewasa. Kemudian yang tadi lingkungan, kemudian yang kedua adalah pendidik. Pendidik di sini dapat dari orang tua, guru, jemaat serta masyarakat yang ada. Lanjut di materi yang sesuai. Materi yang sesuai ada beberapa, di antaranya mempertahankan rumah tangga, kedua mempertahankan keyakinan diri, hak asasi manusia dalam kacamata orang percaya modern, bagaimana kuat secara iman sekalipun fisik merosot, kemudian mengisi hari tua dengan keintiman dengan Allah dan sesama, kemudian menjadi tua yang bijaksana dan menjadi atau memberi teladan. Kemudian pilihan metode. Ada beberapa metode di sini yang terdapat untuk dilakukannya pendidikan agama Kristen buat orang dewasa. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua brainstorming, yang ketiga panel, 4 metode tanya jawab, yang kelima simposium bus group, kemudian studi kasus, kemudian diskusi, forum, wawancara, peragaan peran, seminar, debat, serta kelompok melingkar, induktif, demonstrasi, lokakarya. Kemudian yang terakhir adalah kunjungan lapangan. Dari beberapa metode yang ada merupakan metode-metode yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pendidikan agama Kristen buat orang dewasa. Kemudian peranan
Pak dewasa terhadap keluarga Kristen untuk membangun tubuh Kristus. Pak dewasa ini memiliki peran bagi keluarga Kristen dalam membangun tubuh Kristus. Mengapa? Karena sebuah gereja, para anggotanya itu terdiri dari orang-orang dewasa yang sangat berpotensial. Artinya orang-orang dewasa yang memiliki kemampuan atau yang paling mengambil peran utama di kalangan gereja. Bagaimanakah pendidikan agama Kristen dewasa dapat memberikan peran atau tugas dan tanggung jawabnya dalam menghasilkan orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan? Yaitu ada beberapa cara, di antaranya yang pertama, melayani orang-orang dewasa untuk benar-benar percaya pada Tuhan. Yang kedua, memperlengkapi jemaat secara kesatuan bertumbuh ke arah kedewasaan dalam Kristus. Yang ketiga, mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Yang keempat, melaksanakan pengajaran iman Kristen, Alkitabiah atau yang disebut dengan pendalaman Alkitab. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup rohani yang bertanggung jawab. Kemudian poin yang berikutnya adalah pengaruh pendidikan agama Kristen dewasa terhadap keluarga Kristen. Berikut ini merupakan pengaruh pendidikan agama Kristen dewasa terhadap keluarga Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama Kristen dewasa memberikan dasar atau prinsip kebenaran firman Tuhan, mengajarkan pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitabiah atau Alkitab, lebih dari sekedar mendengarkan khotbah dan pendeta, atau membimbing, membantu keluarga menjaga firman Allah serta secara sistematis untuk menemukan berita kebenaran firman Allah untuk generasi ini. Kemudian yang B atau yang kedua adalah keluarga Kristen ditolong untuk hidup sebagaimana Kristus menghendaki dan mampu mengaplikasikan firman Tuhan yang dipelajari itu di dalam kegiatan sehari-hari, menolong memecahkan masalah-masalah yang timbul karenanya. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu bagi keluarga Kristen, pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa membangun kasih untuk memberitakan keselamatan kepada keluarga atau orang-orang lain yang terhilang. Itulah yang merupakan pengaruh pendidikan agama Kristen dewasa terhadap keluarga Kristen yang ada. Kemudian langsung di pembagian kelompok orang dewasa. Dalam ilmu psikologi sekarang, kelompok orang dewasa itu biasanya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama orang dewasa muda, yaitu 18 sampai 34 tahun. Kemudian yang orang dewasa madya 35 sampai 60 tahun. Orang dewasa tua 61 tahun ke atas. Kemudian peranan pak dewasa keluarga dalam pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Di sini ada poin mengenai gereja dan jemaat dewasa. Gereja yang sehat anggotanya itu terdiri dari sebagai besar orang dewasa. Sebagian besar orang dewasa. Orang-orang dewasa ini adalah anggota yang paling potensial di gereja karena mereka adalah yang pertama, mereka adalah penerus generasi gereja yang akan datang, atau mereka adalah generasi penerus atau tulang punggung gereja. Kemudian pengurus, pengelola dan pemimpin gereja. Kemudian pelaksanaan program kerja, pemberi persembahan terbesar, ikut menjadi pengajar di gereja, tokoh masyarakat yang berpengaruh, kepala-kepala rumah tangga, contoh teladan bagi generasi lebih muda. Kemudian anggota masyarakat yang aktif, pendidikan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Kemudian poin yang berikut adalah sumbangsi pendidikan agama Kristen dewasa bagi gereja. Pak dewasa dapat memberikan sumbangsi bagi pembangunan Kristus. Ada beberapa sumbangsi di antaranya. Yang pertama itu mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengajaran iman Kristen, Alkitabiah bagi jemaat. Ketiga, menyediakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan jemaat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4, meningkatkan kualitas hidup rohani yang bertanggung jawab. Kemudian memperlengkapi jemaat untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Poin yang berikut adalah program pengembangan pak dewasa gereja. Program pengembangan pak dewasa gereja. Berdasarkan pemahaman dari bagian Alkitab
Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, kemudian 3 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Maka ada beberapa bidang pelayanan gereja yang perlu digarap, yaitu yang pertama bidang pengajaran untuk memberikan dasar-dasar iman Kristen. Kemudian yang kedua adalah bidang kebaktian untuk membawa jemaat beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bidang pelayanan untuk melibatkan jemaat ikut dalam pelayanan. Yang keempat, bidang pelatihan untuk melatih pemimpin dan generasi. Kelima, bidang sosial atau masyarakat untuk menjangkau keluar dan menjadi terang. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah bidang penginjilan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Poin yang berikut adalah metode pendidikan agama Kristen dewasa atau keluarga, yaitu prinsip memilih metode mengajar yang tepat. Dalam memilih metode mengajar pendidikan agama Kristen dewasa, yang tepat perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama tujuan pengajaran, yang kedua bahan pengajaran, yang ketiga umur kelompok peserta, 4 kebutuhan peserta, yang kelima jumlah peserta, 6 waktu yang tersedia, 7 kemampuan pengajar, 8 fasilitas yang ada, 9 suasana kelompok. Poin yang berikut adalah keluarga Kristen sebagai teladan dalam perbuatan baik. Nah, mengapa setiap orang Kristen wajib berbuat baik? Mengapa setiap orang Kristen wajib berbuat baik? Karena Tuhan telah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita sebagai umat-umat ciptaannya. Nah, dengan cara Tuhan berbuat baik kepada manusia. Dengan cara apa Tuhan berbuat baik kepada manusia? Ada beberapa alasan kenapa setiap orang Kristen itu harus berbuat baik. Yang pertama, karena Tuhan telah menciptakan alam semesta untuk dikelola manusia. Karena Tuhan telah menciptakan alam semesta untuk dikelola manusia. Yang kedua, karena Tuhan telah menciptakan semua anggota keluarga Kristen wajib berbuat baik dan memberi kehidupan kepada kita. Yang ketiga, karena Tuhan telah menebus kita dari kuasa dosa. Karena Tuhan telah menebus kita dari kuasa dosa dengan cara yaitu Ia mengorbankan putranya yang kudus yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia menebus setiap dosa umat manusia, mati di kayu salib. Yang keempat, yaitu karena Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal untuk kita. Karena Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal untuk kita, yaitu keselamatan. Demikianlah yang menjadi penjelasan mengenai materi penerapan pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa yang telah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang ke-16. Terima kasih. Shalom.